Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Ya, kakak harap kita masih dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali bersama kakak Nanci dan kakak Talia. Ya, Hai adik-adik. kakak Talia. Ya, adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir saat ini. Ya, adik-adik, mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu sebagai lagu pembuka kita saat ini, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi kita ulang. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Hai adik-adik yang ada di rumah. Hai kakak Nanci. Hai kakak Talia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya kepada adik-adik yang ada di rumah dan kakak Nanci yang ada di sampingnya kakak Talia. Kakak Nanci, karena kakak Nanci yang ada di sampingnya kakak Talia, jadi kakak Talia tanya saja ke kakak Nanci ya. Nah, kakak Nanci, bagaimana perasaannya kakak Nanci jika hendak mau pergi ke suatu tempat tetapi tiba-tiba menemukan kendala? Gelisah. Gelisah. Ya. Kendalanya itu contohnya seperti bannya kempes atau kendaraan yang ditumpanginya itu bannya bocor juga, jalanannya penuh dengan air, jalanannya juga penuh dengan lumpur dan lain sebagainya. Nah, tetapi adik-adik, kita bisa melewati itu semua karena apa? Karena pertolongan Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita, sehingga kita bisa tiba di tempat yang ingin kita tuju dengan selamat. Dan karena Tuhan juga sudah begitu baik kepada kita, sama seperti yang dikatakan dalam Alkitab yang terdapat pada Mazmur 16 ayat 2, berbunyi demikian, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya adik-adik, ingat ya, Tuhan mau menjaga kita dan pasti menolong kita, dan kita harus apa? Kita harus bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Allah itu baik kepada kita dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Nanci, tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan membaca
firman-Mu. firman-Mu. Kami tahu Tuhan, Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Siapkan hati dan pikiran kami Siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni Ampuni segala segala dosa kami dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah doa kami. Amin. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Bagaimana keadaannya semua? Sehat? Puji Tuhan, karena semuanya dalam keadaan yang sehat, siap untuk puji Tuhan, siap untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Dan kita senantiasa bersyukur kita tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan, waktu oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita sekarang ini akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Tapi sebelumnya kakak Sek mau tanya, minggu lalu adik-adik masih ingat ceritanya tentang apa? Tentang apa ya? Tentang apa adik-adik? Nah, betul sekali, tentang runtuhnya tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu kan sangat kuat, tapi bagaimana tembok Yeriko bisa runtuh? Wah, betul sekali. Tembok Yeriko runtuh oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan menyuruh orang Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 hari. 1 hari 1 kali dikelilingi, dan pada hari yang ke-7 orang Israel meniupkan sangkakala, mereka berteriak, mereka bersorak, maka runtuhlah tembok Yeriko. Nah adik-adik, setelah itu orang Israel yang dipimpin oleh Yosua melanjutkan perjalanannya. Mereka harus menempati tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan dan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Bagaimana kelanjutannya? Adik-adik mau dengar? Oke, tetapi minggu ini bukan kakak Sek yang cerita. Akan ada orang yang bercerita nantinya untuk adik-adik. Adik-adik dengarkan ya ceritanya nanti, supaya adik-adik mengerti dan tahu ceritanya. Kemudian kira-kira siapa yang nanti bercerita? Pokoknya ada deh adik-adik, tetap beribadah dan tetap dengarkan cerita nantinya. Baik, kakak Sek akan panggilkan teman yang akan bercerita. Halo kak. Halo adik-adik. Hahaha. Kalian tahu siapa saya? Perkenalkan, nama saya Bapak Yosua. Saya adalah pemimpin orang Israel merebut tanah Kanaan. Kalian pasti dengarkan, pasti pernah dengar yang namanya Bapak Yosua. Sayalah itu adik-adik. Wah, kami merebut tanah Kanaan itu dengan sangat susah. Banyak hambatan yang kami hadapi adik-adik untuk merebut tanah Kanaan. Belum lagi kami harus berperang melawan kerajaan yang ada di Kanaan. Ada banyak adik-adik. Bapak Yosua ingat ya, suatu hari kami harus berperang melawan Raja Ai. Raja Ai itu pernah mengalahkan kami orang Israel 1 kali. Dan sekarang kami harus menghadapi mereka lagi. Wah, bagaimana caranya kami menghadapi kerajaan Ai? Kerajaan Ai itu kerajaan yang sangat besar. Tentaranya, badannya besar-besar semua. Terus tentaranya banyak sekali. Kerajaan mereka sangat besar. Sementara kami orang Israel ini sedikit. Peralatan kami pun sangat sedikit adik-adik. Di tengah kecemasan seperti itu, ketakutan seperti itu, Tuhan datang kepada Bapak Yosua.
Yosua, jangan takut, sebab aku Tuhan akan menyerahkan kerajaan Ai itu ke dalam tangan orang Israel. Panggillah rakyatmu, pilihlah tentara-tentara yang kuat dan gagah perkasa, karena kerajaan Ai akan kuserahkan ke dalam tanganmu, orang-orang Ai akan kuserahkan ke dalam tangan orang Israel. Mendengar perintah dari Tuhan itu, aku sangat senang adik-adik. Wah, kita akan dibantu oleh Tuhan. Lalu kami pun pergi menyerang kerajaan Ai, dan betul adik-adik, terbukti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kami berhasil mengalahkan kerajaan Ai. Tapi adik-adik, tidak sampai di situ. Masih banyak kerajaan yang harus kami taklukkan. Masih banyak hambatan yang kami hadapi orang-orang Israel untuk menempati tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Bapak Yosua ingat adik-adik, ada lagi kerajaan namanya kerajaan Amori. Wah, kerajaan Amori ini adik-adik punya 5 raja, 5 kerajaan, dan kelima raja ini bersatu untuk menyerang kami orang Israel. Kami orang Israel ini sangat sedikit, sementara mereka itu banyak, tentara mereka banyak. Belum lagi adik-adik, ada lagi kerajaan namanya Raja Yabin dari Hazor. Mereka punya kereta yang sangat banyak, tentara yang banyak, tubuh tentara mereka besar-besar, rakyat mereka sangat banyak. Aduh, bagaimana cara mengalahkan mereka? Aku sudah mulai takut adik-adik, mulai cemas. Tapi Tuhan kembali lagi datang menguatkan saya. Yosua, jangan takut. Aku akan menyertai engkau merebut tanah Kanaan. Panggillah orang-orang Israel, pilihlah tentara-tentara yang gagah perkasa, dan aku akan menyerahkan kerajaan-kerajaan itu ke dalam tangan orang Israel. Wah, kami sangat semangat kembali lagi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan betul adik-adik, terbukti yang dikatakan oleh Tuhan. Kerajaan Ai itu, kerajaan Hasor, kerajaan orang Amori diserahkan ke dalam kami orang-orang Israel. Kami bisa menempati tanah Kanaan. Adik-adik, banyak hambatan yang kami hadapi untuk menempati tanah Kanaan, tapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah menyiapkan tanah Kanaan untuk kami orang Israel, dan Tuhan juga bersiap untuk berperang dengan kami untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Nah adik-adik, demikian cerita dari saya Bapak Yosua untuk adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Nah adik-adik sudah dengar cerita tadi ya? Siapa yang cerita tadi? Wah, Bapak Yosua tadi yang cerita untuk kita dan untuk adik-adik. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Wah, seru sekali adik-adik. Bagaimana orang Israel dan Yosua merebut tanah Kanaan dari orang-orang Kanaan, dari kerajaan-kerajaan yang ada di Kanaan. Semuanya itu mereka bisa rebut, mereka bisa memenangkan peperangan karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, cerita yang disampaikan tadi oleh Bapak Yosua betul-betul terjadi dan tercatat di dalam Alkitab. Kakak saya akan bacakan ya dari kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya.
Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari adik-adik kita sediakan persembahan kita. Tapi sebelum kita memberikan, kakak akan bacakan nats persembahan kita yang terdapat di dalam Mazmur 138 ayat 2 berkata, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Ya adik-adik, untuk memberikan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati, pikiran kita, dan kita fokus berdoa. Adik-adik yang ada di rumah duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk firman yang telah kami dengar. Engkau memberkati, biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus dapat kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa buat persembahan yang kami berikan di hadapan-Mu, kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan berkenan bagi-Mu. Dan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus buat orang tua dan guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami orang tua dan guru sekolah minggu untuk berada di sisi kami. Melalui mereka Tuhan, kami bisa mengenal dan mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati mereka di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, boleh berkenan di hadapan-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini begitu berjuang di dalam pandemik yang sedang kami alami. Kiranya Engkau juga menguatkan mereka dan memberkati mereka di dalam kehidupan dan keluarga mereka. Inilah doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami juga untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dan mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagi satu lagu, Tuhan Kau Gembala Kami. Berilah kami menikmati
dari Tuhan, mari kita menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Dan adik-adik ingat untuk tetap memakai masker jika keluar dari rumah atau berpergian. Dan ingat untuk membawa hand sanitizer, jaga jarak, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.